Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artian Rahmadani dari PGMI kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 aliran filsafat pendidikan. Yang pertama itu aliran realisme, yang kedua aliran idealisme, yang keempat itu aliran esensialisme, yang kelima itu aliran pragmatisme, yang kelima aliran rekonstruksionalisme, yang keenam itu aliran pragma, yang ketujuh itu aliran progresivisme, yang kedelapan itu aliran positivisme, yang kesembilan itu aliran empirisme. Yang pertama itu yaitu aliran realisme. Nah, aliran realisme ini memandang bahwa dunia materi itu adalah sesuatu yang benar-benar real dan benar-benar nyata adanya, tidak dibuat-buat ataupun mengada-ngada dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ada pula pokok pemikirannya seperti pendidikan yang menggambarkan suatu kejadian itu harus benar-benar real dan benar-benar nyata. Kayak misalkan adanya cerita fiksi atau cerita dongeng, itu kan isinya tidak semuanya benar. Nah, yang kedua itu adalah aliran idealisme. Aliran idealisme ini merupakan mengagungkan jiwa. Nah, maksudnya itu adalah idealisme ini adalah seperti kayak kita tuh memandang bahwa dalam filsafat itu adalah adanya kehidupan di alam itu adalah bukan semata-mata kayak kebenaran yang hakiki, melainkan seperti kayak cuman kayak gambaran-gambaran yang ada di dalam ide-ide atau pemikiran-pemikiran manusia itu sendiri. Seperti kayak spiritual manusia, lalu ada kayak misalkan kayak adanya pemikiran kayak di dalam jiwa mereka, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu filsafat atau aliran esensialisme. Esensialisme ini merupakan seperti sesuatu aliran yang memandang bahwa kebudayaan adalah suatu pendidikan yang didasarkan dari kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan yang benar-benar dari awal. Kebudayaan maksudnya kebudayaan yang sudah ada sejak pada awal peradaban manusia, seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah aliran perennialisme. Aliran ini adalah suatu aliran ini merupakan aliran yang tetap, abadi, tahan lama atau kekal di dalam suatu peradaban manusia. Adanya sejumlah orang atau sejumlah manusia yang memiliki ketetapan untuk mengikuti ajaran tersebut. Nah, mengikuti gagasannya dan mengikuti juga adanya rujukan seperti kayak adanya nasihat-nasihat seperti itu. Nah, itu udah dan mereka tuh sudah ada sampai kapanpun masih ada. Nah, intinya itu aliran perennialisme ini adalah suatu kebudayaan di mana adanya kebudayaan yang tetap, kekal dan abadi yang diikuti oleh masyarakat di daerah tersebut. Nah, yang kelima itu adalah aliran pragmatisme. Nah, aliran ini di mana sesuatu yang tidak dibuktikan itu
ya mereka tuh tidak percaya akan adanya itu gitu. Jadi mereka tuh harus memberi bukti gimana caranya kalau aliran tersebut tuh dipercaya oleh khalayak lain gitu misalkan. Tapi menjelaskan tuh dengan praktis, maksudnya dengan gimana ya, dengan praktis atau mudah dimengerti gitu. Mereka tuh kalau tidak ada bukti ya tidak dibenarkan oleh mereka. Mereka tuh mengajarkan ya itu mengajarkan bahwa sesuatu itu melakukan sesuatu itu walaupun benar tanpa adanya bukti mereka tidak percaya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keenam, aliran rekonstruksionalisme. Nah, aliran ini merupakan aliran di mana suatu keyakinan bahwa adanya, mereka ini berkeyakinan bahwa penyelamat dunia itu tergantung kepada bangsanya, dan masa depan itu tergantung kepada di mana masyarakatnya, di mana bangsa itu bisa mengatur dunia tersebut. Dan intinya itu rekonstruksional ini maksudnya seperti kayak mereka tuh merancang gimana caranya di dalam suatu aliran itu yang mengatur tuh hanya dunia dan bangsa saja, seperti kayak demokrasi gitu, sama saja seperti itu. Yang selanjutnya yaitu aliran progresisme. Nah, ini adalah suatu aliran yang mengajarkan atau menggerakkan pendidikan itu untuk terpusat kepada anak. Misalkan mereka ini harus mendirikan sekolah agar anak itu butuh pendidikan loh gitu. Anak itu butuh pendidikan yang tinggi untuk masa depannya gitu. Makanya mereka ini memiliki pergerakan pendidikan tersebut. Nah, terutama yaitu terselenggaranya adanya terpusat kepada anak itu sendiri gitu. Nah, aliran ini juga dikenal oleh adanya tokoh utama yaitu John Dewey. Mungkin tokoh-tokoh tersebut juga berpendapat seperti itu juga, dengan pendidikan dengan pendidikan anak, dengan masa depan anak juga. Nah, yang ke-8 ini adalah aliran positivisme, di mana aliran ini menyatakan bahwa sumber pengetahuan itu adalah satu-satunya. Nah, yang ke-8 ini adalah aliran positivisme. Nah, aliran ini menyatakan di mana sumber alam itu ada satu-satunya itu adanya sumber pengetahuan yang benar, dan menolak adanya aktivitas yang menjalur ke metafisik seperti itu. Nah, maksudnya itu Denny percaya akan adanya pengetahuan di alam, maksudnya di luar, di outdoor atau di luar, bahwa di alam itu banyaknya pengetahuan gitu. Kita tuh bisa mengetahui nggak cuma di dalam kelas gitu, misalkan kita tuh bisa keluar lingkungan itu bisa gitu, misalkan karena ilmu itu tidak harus di dalam kelas tapi di alam, dan alam itu lebih banyak, kita berpengetahuan tuh di alam tuh lebih banyak gitu daripada di dalam kelas. Kayak kita tuh terjun langsung ke dalam ke alam gitu, biar kita tuh lebih tahu gimana sih di alam tuh gitu, gimana sih kehidupan di alam itu gitu, biar kita lebih tahu saja. Nah, yang ke-9 ini adalah aliran empirisme.
dimana aliran ini adalah aliran dimana anak itu atau menyatakan aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak itu tergantung di lingkungan. Nah, kalau di lingkungan dia baik, ya dia berperilaku baik. Kalau di lingkungan dia tidak baik, perilakunya ya tidak baik. Pertama itu perkembangan anak itu bakalan dari keluarga dulu, dari keluarga terdekat, dari saudara terdekat, lalu baru lingkungan di luarnya seperti ibu, bapak, kakak, misalkan sepupu gitu-gitu, itu bisa mempengaruhi perkembangan anak. Nah, setelah itu barulah mereka ke tetangga, kayak seperti teman SD-nya, teman serumahnya, itu bisa berpengaruh kepada perkembangan anak. Seperti itu. Terkadang perkembangan anak itu bisa berpengaruh kepada lingkungan di mana mereka tinggal, di mana mereka beradaptasi. Anak itu biasanya cepat nalar dalam pikiran mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan untuk penjelasan dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.